Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 7? Insyaallah kabarnya kalian sehat-sehat semua ya. Di sini saya akan melanjutkan bab 8 yang berjudul berempati itu mudah, menghormati itu indah. Mari berempati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Jadi, kita itu bisa merasakan apa yang dirasakan sama orang lain. 2. Istilah lain sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. 3. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Jadi kalau kita mempunyai rasa empati, rasa iba atau kasihan itu muncul ya. Misalkan ada musibah, gunung meletus, banjir. Lah, kalau kita emang benar-benar punya rasa empati, rasa iba itu akan muncul tersendiri dengan apa? Membantunya. Contohnya bisa memberikan bantuan baju yang sudah tidak dipakai tapi masih layak. Lah, seperti itu sudah menunjukkan rasa yang empati. 4. Sikap empati ini akan timbul apabila 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, di luar sana itu sedang ada seperti di Kalimantan itu ada banjir. Lah, bagaimana perasaan kita? Kita bisa nggak merasakan apa yang dirasakan mereka? Mereka sedang kesusahan lah. Kita itu rasa ibanya bagaimana? Lah, itu ya. 2. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain dan menjadi orang lain yang merasakan. Jadi kalau kita mempunyai rasa empati itu, ya rasa iba atau kasihan itu akan muncul tersendiri, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara 1. Peka terhadap perasaan orang lain. Ya, kalau teman kita sedang kesusahan, ya kita peka ya. Misalkan teman kita tidak mempunyai pulpen, kalau kita mempunyai rasa empati, ya kita bisa meminjami. Syukur-syukur kita pulpen itu kita berikan. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia. Seandainya aku bagaimana kalau aku tidak punya pulpen, tidak ada yang meminjami. Lah, itu ya. Kalau kita mempunyai rasa empati, pasti kita akan meminjami atau memberikan. 3. Berlatih mengorbankan milik sendiri. Kalau kita memang punya pulpen double, ya kita bisa berikan 1 ya. Itu sudah menunjukkan rasa empati yang bagus sekali. 4. Membahagiakan orang lain. Nah, kita memberikan pulpen itu memberikan pulpen itu sudah membahagiakan orang lain, membahagiakan teman. Setelah berempati, masih ada materi menghormati orang tua kita. 1. Ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Seorang ibu perjuangannya itu luar biasa ya. Dari hamil 1 bulan itu sampai 9 bulan. Lah, terus melahirkan itu perjuangannya yang pol sekali. Sampai kalau mau melahirkan itu taruhannya nyawa. 2. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Seseorang ibu yang menyusui itu
kurang tidur, kurang istirahat, lelah, letih. Lah, karena apa? Memenuhi kebutuhan anaknya. Bagaimana anaknya itu apa? Bisa sehat, bisa tidur nyenyak, walaupun seorang ibu itu tidurnya tidak nyenyak. Karena apa? Yaitu memenuhi kebutuhan anaknya. 3. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Ibu dan ayah itu apa? Mendidik kita, mengurus kita, sehingga sewaktu-waktu kita itu harus hidup mandiri. Contohnya, setelah lulus kuliah, lah kita harus hidup mandiri. Bagaimana? Mencari pekerjaan, kita harus bekerja. Lah itu harus apa? Mandiri ya. Kita nggak bisa apa? Masih meminta sama orang tua ya. Kita bagaimana menjadi lebih baik, menjadi anak yang mandiri. 4. Hidup ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Ibu dan ayah bekerja keras itu ya untuk memenuhi apa? Keluarga. Contohnya kalian yang sekolah ya untuk bayar SPP, untuk bayar pondok, buat beli buku, buat uang saku dan lain-lain itu ya untuk memenuhi keperluan keluarga. 5. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Kalian di sekolah kan di sini itu apa? Agar kalian apa? Ya paham agama, agar pintar. Kalian punya bekal pendidikan, suatu kelak bekal pendidikan ini akan bermanfaat buat kalian. 6. Ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Seorang ibu dan ayah memberikan kasih sayang itu ikhlas ya, tanpa meminta balasan. Contohnya, kalian disekolahkan di sini. Orang tua kalian itu enggak meminta balasan. Nanti kalau kamu sudah saya sekolahkan di SMP Budi Utomo, kamu punya hutang sama ibu dan ayah. Lah, enggak seperti itu ya. Jadi, ibu dan ayah mensekolahkan kalian di sini itu apa? Ikhlas tanpa meminta balasan. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara berikut ini. 1. Ketika orang tua masih hidup. A. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Selagi kita masih punya kedua orang tua, marilah berlomba-lomba apa? Bersikap yang sopan dan hormat kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita kepada kedua orang itu tidak mempunyai sopan santun dan tidak mempunyai rasa hormat. Contohnya, dengan orang tua ngomongnya kasar, tidak bisa berbahasa yang halus, bentak-bentak. Lah, itu berarti tidak punya sopan santun ya. Kalau kita mempunyai rasa sopan santun, mempunyai rasa hormat, pasti kita akan apa? Berbahasa yang halus, tidak membentak kedua orang tua. Seperti itu ya. B. Membantu pekerjaan. Kalau kita di rumah, orang tua sedang sibuk, ya kita membantu ya. Pekerjaan di rumah itu banyak ya. Contohnya, kalau orang tua sedang sibuk, dengan yang lainnya kita bisa membantu dengan mengepel, menyapu, mencuci piring, atau nyuci baju, dan lain-lain. Yang intinya kita membantu pekerjaan orang tua. C. Mengikuti nasihatnya. Nah, selagi nasihatnya orang tua itu baik, ya kita laksanakan. Misalkan nasihatnya, Mas, Mbak, kalau di sekolah jangan nakal, jangan ramai. Lah, kita harus apa? Mengikuti nasihatnya. Ya di sekolah ya jangan ramai, jangan nakal. Seperti itu ya. D. Membahagiakan keduanya. Membahagiakan orang tua itu gak harus dengan berupa uang yang banyak. Apalagi kita pelajar ya.
Kalau pelajar itu membahagiakan kedua orang tua, kita cukup memberikan nilai yang baik buat orang tua. Contohnya ulangan, kita mendapat nilai 9, mendapat nilai 10 lah. Itu termasuk sudah membahagiakan kedua orang tua. 2. Ketika orang tua sudah meninggal, mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mohon maaf orang tua yang sudah meninggal, ya kita mendoakan ya agar mendapat ampunan dari Allah. B. Menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Ya contohnya kalau orang tua ya mempunyai saudara ya, nah kita bisa silaturahmi ke saudara orang tua seperti itu. C. Menjaga nama baik mereka. Kalau orang tua yang sudah meninggal, kita sebagai anak wajib menjaga nama baik orang tua ya. Jangan sampai orang tua sudah meninggal kita menjelek-jelekkan nama orang tua, itu nggak boleh. Setelah tadi mempelajari menghormati orang tua kita masih mempunyai guru. Cara menghormati guru. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada guru. Nah, kita berbuat baik kepada guru itu ada caranya ya. Cara berbakti kepada guru antara lain dengan sikap. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. Jika kita ketemu ustadz dan ustazah di jalan, entah itu di luar sekolah, entah itu di dalam kelas, nah kita bisa mengucapkan assalamualaikum ustadz dan ustazah, tapi dengan muka yang muka yang bahagia. Jangan sampai mengucapkan salam kepada ustadz dan ustazahnya dengan muka yang sadis, dengan muka yang cemberut. Lah, itu nggak boleh ya. Ya kita ya mengucapkan salamnya harus yang sopan, yang ramah. 2. Memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Apabila anak-anak diajak bicara sama ustadz dan ustazahnya, itu ya memperhatikan. Jangan sampai diajak bicara, dikasih pertanyaan, malah buang muka. Nggak boleh. 3. Rendah hati, sopan, dan menghargai, melaksanakan nasihatnya, dan melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Nah, terhadap guru itu ya kita harus rendah hati, sopan, dan menghargai. Jangan sampai sebagai siswa-siswi di SMP Budi Utomo ini kita tidak menghargai terhadap ustadz dan ustazahnya karena merasa paling kaya, sombong terhadap ustadz dan ustazahnya, tidak menghargai. Nah itu nggak boleh ya. Terus melaksanakan nasihatnya, nasihatnya ustadz dan ustazahnya itu apa ya kita jalankan selagi nasihatnya itu baik ya. Contohnya amal soleh nanti anak-anak setelah pulang sekolah membaca Al-Quran minimal 3 ayat lah. Seperti itu bisa dilaksanakan dengan baik ya. Karena nasihatnya baik. Dan melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Seperti daring ini ya. Ya, kita harus ikhlas. Jangan sampai kita tidak ikhlas. Percuma kalau kita tidak ikhlas. Ilmunya tidak masuk, sudah mendapat dosa, malah tidak mendapatkan apa-apa.
Itu ya. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.